Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 SKB dengan tema kesehatan. Sebelumnya, pertama-tama kita kenalin kelompok dari kita dulu, anggotanya. Next. Yang pertama adalah saya sendiri sebagai ketua, Muhammad Juari Wijayanto, NIM 403. Yang kedua, sekretaris Sylvia Maulida, dengan NIM 2022 11533. Yang ketiga ada bendahara Vianjela Veci Sri Lestari, dengan NIM. Yang keempat ada manajer produksi Muhammad Fadil Febrian, dan terakhir ada manajer pemasaran yaitu Tegar Aji Pamukas dengan NIM 416. Untuk eh, materi pertama akan disampaikan oleh teman saya. Oke, jadi teman-teman semua di sini saya akan menyampaikan materi mengenai aspek dari pasar dan juga pemasaran. Jadi kelompok kami melakukan analisis tren pasar, yaitu yang pertama dengan melakukan eh, menganalisis persaingan dari pasar. Nah, itu walaupun kita kan banyak ya minuman yang sehat, tapi dari produk apa teh cengkeh ini itu tuh dipadukan dengan bunga rosella, terus juga ada teh hitam dan juga daun stevia. Yang itu tuh masih jarang kemungkinan berada di pasaran gitu. Jadinya kita itu mempunyai misi untuk membedakan produk kita dari produk yang lainnya gitu. Nah, untuk yang aspek kedua itu kita juga meriset nih gimana target konsumen yang akan kita tuju untuk target dari usaha kita. Nah, itu ada usia produktif. Karena memang untuk usia-usia produktif ini di zaman sekarang itu sudah mulai ini teman-teman sudah mulai menjaga kesehatan terus juga peduli akan gimana gaya hidup sehat gitu. Jadinya kalau 10% dari populasi berusia 18 sampai 45 tahun itu dia bisa tertarik untuk mencoba produk dari Clove Tea ini. Oke, untuk yang ketiga itu kita ada ekspansi pasar. Nah, ekspansi pasar ini dia bisa berupa dari pasar internasional ya, tapi kita lebih ke pasar yang nasional dulu. Jadi ingin mempromosikan dari produk kita itu di seluruh kota di Indonesia terlebih dahulu, lalu nanti kita berekspansi ke pasar-pasar internasional. Nah, untuk yang keempat ini ada penjualan online. Nah, penjualan online ini diharapkan itu bisa meningkatkan apa ya popularitas dari produk ini sendiri. Karena yang kita tahu sekarang juga promosi-promosi itu sudah melewati media sosial semua ya untuk media online mulai dari Instagram, TikTok, lalu ada aplikasi belanja lainnya gitu. Nah, ini tuh bertujuan untuk memperluas jaringan pasar dan juga meningkatkan angka dari penjualan sehingga kita juga dari produk kami, The Flow Line ini bisa mencapai target yang diinginkan. Nah, selanjutnya kita juga menerapkan strategi pemasaran yaitu 4P. Yang pertama itu produk. Nah, tadi yang sudah dijelaskan minuman ini tuh menggabungkan cengkeh, terus teh hitam, terus ada bunga rosella dan juga daun stevia. Nah, itu tuh menjadi kemasan saset yang berupa itu kantong teh. Jadinya tuh produk ini terbuat dari bahan alami ya yang tanpa pengawet tentunya dan juga kan dari kemasannya kita membuat seminimalis mungkin untuk agar ramah lingkungan gitu dan juga bermanfaat bagi kesehatan. Nah, untuk yang kedua itu ada price. Penetapan harga itu berada di kisaran menengah hingga menengah ke atas. Kenapa kita mengambil itu? Karena eh, rata-rata ya keluarga yang menengah dan juga menengah ke atas itu mereka peduli akan kesehatan. Jadinya kita juga menargetkan di masyarakat itu dengan diskon untuk pembelian besar ataupun juga membuat paket hemat gitu. Nah, untuk yang ketiga ada place. Nah, untuk distribusinya sendiri ini kita melalui berkolaborasi dengan toko kesehatan, terus juga supermarket dan juga
mengelola platform e-commerce sendiri. Nah, untuk yang keempat itu ada promotion. Dari promotion sendiri kita memanfaatkan media sosial tentunya dengan kolaborasi influencer yang berada di bidang kesehatan, terus juga melakukan kampanye iklan digital. Itu teman-teman untuk membangun visibilitas dari produk gitu. Oke, mungkin itu yang saya bisa jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Untuk aspek ekonomi dan lingkungan akan dijelaskan oleh teman saya. Waktu dan tepat kami persilahkan. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada aspek ekonomi dan lingkungan. Bisnis teh herbal Flolin memproduksi teh cengkeh, rosella, teh hitam, dan stevia. Ini menunjukkan aspek sumber daya dan peluang pasar yang signifikan seperti aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek budaya. Untuk aspek ekonomi, mempunyai tujuan yang pertama yaitu meningkatkan pendapatan petani. Bagi petani lokal untuk meningkatkan pendapatan mereka melalui penanaman dan penjualan bahan baku teh herbal dengan permintaan yang meningkat terhadap produk herbal, petani dapat mendapatkan harga yang lebih baik untuk hasil panen mereka. Yang kedua yaitu pengembangan ekonomi lokal. Untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dalam produksi, pengelolaan, dan distribusi, hal ini mengkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal dan mengurangi peningkatan pengangguran di komunitas sekitar. Yang kedua yaitu diversifikasi produk. Dengan memperkenalkan teh rosella dan cengkeh ke pasar, Flolin berkontribusi pada diversifikasi produk di industri minuman. Ini hanya meningkatkan pilihan bagi konsumen, tetapi juga memperkuat posisi pasar untuk produk lokal. Yang keempat yaitu peluang ekspor. Ada potensi untuk memperluas pasar ke internasional. Hal ini dapat membuka peluang ekspor yang lebih besar dan meningkatkan pendapatan nasional. Untuk aspek selanjutnya yaitu aspek sosial. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan kesadaran kesehatan. Aspek ini membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gaya hidup dan manfaat kesehatan dari teh herbal. Yang kedua yaitu partisipasi komunitas. Partisipasi komunitas ini melibatkan orang lokal dalam proses memproduksi dan distribusi teh herbal, menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab sosial. Yang ketiga yaitu pemberdayaan perempuan. Perempuan terlibat dalam produksi teh herbal. Proyek ini dapat memberdayakan perempuan dengan memberikan mereka kesempatan untuk berkontribusi secara ekonomi dan meningkatkan status sosial mereka dalam komunitas. Aspek selanjutnya yaitu aspek budaya. Yang pertama yaitu pelestarian tradisi herbal. Teh rosella dan cengkeh sering digunakan dalam tradisi pengobatan lokal. Dengan memproduksi dan memasarkan teh herbal ini, Flolin membantu melestarikan pengetahuan tradisional tentang menggunakan tanaman obat. Yang kedua yaitu inovasi budaya konsumsi. Ini menggabungkan elemen tradisional dengan inovasi modern dalam cara penyajian dan pemasaran. Yang terakhir yaitu meningkatkan citra budaya lokal. Produk lokal seperti teh rosella dapat menjadi simbol identitas budaya daerah tertentu. Memasarkan produk ini dengan cerita budaya yang kuat dapat menarik perhatian konsumen yang menghargai keaslian dan keberagaman budaya. Next. Flolin yang menawarkan produk teh rosella dan cengkeh memiliki potensi besar dalam industri kesehatan. Pentingnya analisis SWOT pada strategi pemasaran ini. Yang pertama yaitu ada kekuatan. Teh rosella, cengkeh,
dikenal memiliki banyak khasiat, termasuk oksidan yang berpotensi membantu pengobatan kanker. Kekuatannya juga memiliki sertifikat halal. Yang ketiga yaitu cita rasa unik, memiliki rasa dan aroma khas yang dapat meningkatkan perhatian konsumen yang memiliki alternatif meminum minuman herbal. Yang kedua yaitu kelemahan. Produk mungkin memiliki harga lebih tinggi dibanding dengan teh lokal lainnya yang dapat mengurangi daya saing. Yang kedua yaitu budaya konsumsi belum sepenuhnya memahami manfaat kesehatan dari teh rosella dan cengkeh. Yang ketiga yaitu ada opportunity atau peluang. Perubahan pada pikir masyarakat menuju gaya hidup sehat dan menciptakan permintaan untuk produk herbal. Yang kedua yaitu potensi pengembangan pasar masih besar, terutama di daerah dengan produksi teh rosella yang terbatas. Yang ketiga yaitu memanfaatkan platform online untuk menjangkau lebih banyak konsumen dapat meningkatkan penjualan. Yang terakhir yaitu ada ancaman. Banyak produk teh herbal lain dengan kemasan menarik dan manfaat serupa dapat mengancam pangsa pasar Flolin. Yang kedua yaitu ketidakstabilan harga bahan baku seperti rosella dan cengkeh dapat mempengaruhi biaya produksi. Yang terakhir yaitu cuaca ekstrim dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas produksi bahan baku. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Fisik dan kimia, penggunaan sumber daya alam dan emosi polutan. Yang kedua, aspek biologis, contohnya keanekaragaman hayati dan dampak terhadap flora fauna. Yang ketiga, aspek sosial ekonomi. Yang pertama, dampak ekonomi lokal dan partisipasi masyarakat. Yang keempat adalah aspek kesehatan masyarakat, contohnya keamanan produk, praktik pertanian berkelanjutan, dan pengelolaan limbah. Aspek teknis dan teknologi, pemilihan dan perencanaan suatu produk teh rosella dan cengkeh berfokus pada menciptakan teh herbal fungsional yang memadukan alami tersebut, yaitu ada dua. Yang pertama, rosella dengan rasa ayam yang khas, mikrobet dan mendukung pencernaan. Kedua, perencanaan kualitas produk. Pada produk teh rosella dan cengkeh ini berfokus pada kombinasi manfaat kesehatan, bahan alami berkualitas tinggi dan rasa yang unik saat dikonsumsi membuat penikmat teh merasa rileks setelah minumnya. Produk ini juga menyediakan pengalaman yang mudah dan praktis bagi konsumen baik melalui teh celup maupun lossless, serta menawarkan desain kemasan yang menarik dan informatif. Sertifikat BPOM dan halal akan menambah kepercayaan konsumen menjadikan produk ini tidak hanya berkualitas tinggi, tetapi juga aman dan sesuai untuk berbagai kebutuhan. Next. Selanjutnya oleh Mas Tegar. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, perencanaan teknologi. Teknologi yang digunakan dalam proses produksi teh rosella dan cengkeh ini memainkan peran penting dalam menjaga kualitas produk, efisiensi, serta memastikan standar keamanan pangan terpenuhi. Yang pertama, mesin pengeringan modern yang berfungsi untuk mengeringkan bunga rosella dan cengkeh secara optimal dibandingkan dengan sinar matahari tanpa merusak kandungan nutrisi dan rasa. Dan yang kedua yaitu teknologi sortasi dan pemurnian otomatis digunakan untuk memisahkan bahan berkualitas tinggi dari yang cacat. Dan yang terakhir yaitu proses pengemasan juga menggunakan teknologi pengemas vakum dan tahan udara untuk menjaga kesegaran produk dan melindunginya dari kontaminasi kelembapan dan oksigen. Selanjutnya yang keempat itu perencanaan kapasitas produksi dan perencanaan mengenai persediaan. Perencanaan pengelolaan barang ini tersedia untuk dijual merupakan langkah penting dalam memastikan ketersediaan produk teh rosella
dan cengkeh di pasar, yaitu yang pertama pengelolaan stok yang efisien. Yang kedua, distribusi untuk memastikan bahwa konsumen dapat dengan mudah menemukan produk teh rosella dan cengkeh. Strategi distribusi multikanal perlu diterapkan. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan distributor atau agen penjualan di berbagai daerah akan memperluas jangkauan produk. Yang keempat, penempatan produk yang strategis di rak-rak toko dan promosi visual yang menarik juga berperan penting. Dan yang kelima, ada kampanye pemasaran yang konsisten. Next. Selanjutnya yaitu perencanaan letak pabrik. Pada pembuatan pabrik ini memilih tempat yang strategis, yaitu di dekat jalan raya utama untuk memudahkan distribusi produk jadi ke pasar, baik lokal maupun nasional. Daerah dengan lahan yang cukup luas dan harga yang kompetitif sangat penting untuk mendukung operasional jangka panjang. Kami ingin membuka tempat usaha di sekitar pabrik Rendeng Kudus karena letak yang sangat strategis dan mudah dilalui oleh orang sekitar. Yang keenam yaitu perencanaan layout pabrik. Berikut adalah sketsa layout pabrik teh yang menunjukkan area-area penting seperti penyimpanan bahan baku atau cold storage. Yang kedua yaitu pencucian dan sanitasi. Selanjutnya yaitu pemotongan, perakitan bahan, dan selanjutnya yaitu pengemasan. Lalu ada kontrol kualitas serta penyimpanan produk jadi. Arus proses produksi digambarkan dengan panah yang menunjukkan aliran kerja yang efisien dari satu area ke area lainnya, seperti yang pada gambar. Yang keenam yaitu perencanaan layout pabrik. Yang pertama, prosedur operasional standar atau SOP yang jelas harus diterapkan untuk setiap tahapan produksi, mulai dari pemetikan hingga pengemasan, guna menjaga keakuratan dan konsistensi. Pengujian laboratorium secara berkala dilakukan untuk menganalisis kandungan zat aktif serta memastikan keamanan produk dari teh rosella. Yang kedua yaitu pelatihan bagi karyawan dan penerapan sistem manajemen mutu, seperti sertifikasi ISO 9001 turut berperan dalam menjaga standar yang diterapkan. Umpan balik dari pelanggan juga dianalisis untuk melakukan perbaikan yang diperlukan. Selanjutnya saya akan mengembalikan ke moderator. Aspek yang terakhir ya, aspek yang selanjutnya itu tentang aspek manajemen. Ini adalah manajemen usaha dari yang kami jalankan, yaitu yang pertama ada planning, membangun brand awareness, meningkatkan penjualan, dan menjaga loyalitas konsumen melalui produk yang berkualitas tinggi dan aman. Yang kedua yaitu organizing, meliputi tim produksi untuk memproses bahan mentah, tim pemasaran, tim penjualan, dan tim riset dan pengembangan produk terkait Deflowline. Yang ketiga yaitu directing, memotivasi dan mengarahkan karyawan dengan visi usaha untuk menyediakan produk yang mendukung kesehatan konsumen. Dan yang terakhir yaitu terkait controlling, memastikan kualitas produk melalui standar kontrol mutu yang ketat di setiap tahapan produksi. Ya, selanjutnya itu ada struktur organisasi dari produk usaha kami, bisa dilihat di sini ya. Next. Untuk aspek manajemen yang selanjutnya itu terkait pengadaan tenaga kerja. Dalam usaha yang kami geluti yaitu Deflowline, pengadaan tenaga kerja yang kompeten dan berkualitas sangat penting untuk memastikan keberhasilan produksi, kualitas produk, dan kepuasan konsumen. Berikut yaitu
aspek-aspek terkait pengadaan tenaga kerja, yaitu yang pertama ada perencanaan kebutuhan tenaga kerja, yang kedua terkait rekrutmen, yang ketiga terkait penawaran dan negosiasi, yang keempat ada penempatan, yang kelima evaluasi dan pengembangan, yang terakhir yaitu retensi karyawan. Untuk selanjutnya dari aspek manajemen, yaitu ada fungsi manajemen itu sendiri. Dalam usaha produk Devlolin dengan tagline Have Your Life Healthy with Rosella and Clove Tea for Cancer Treatment, fungsi manajemen dapat diterapkan sebagai berikut, yaitu yang pertama ada planning atau perencanaan, yang kedua pengorganisasian atau organizing, yang ketiga ada pelaksanaan atau actuating, dan yang terakhir yaitu ada pengawasan atau controlling. Next. Aspek yang terakhir yaitu terkait aspek yuridis. Yang pertama ada pemilihan dan perencanaan suatu produk. Ada beberapa aspek yuridis yang perlu diperhatikan dalam pemilihan dan perencanaan produk ini. Berikut diantaranya, yaitu yang pertama ada pendaftaran produk dan izin edar Devlolin. Untuk produk ini yaitu harus mendapatkan nomor izin dan izin nomor produksi, pendaftaran produk dan izin edar dari BPOM dan sesuai dengan SNI, standar atau standar nasional Indonesia. Yang kedua yaitu terkait klaim kesehatan dan pengiklanan. Klaim produk untuk pengobatan atau pencegahan kanker harus berdasarkan hasil riset atau bukti ilmiah yang valid sesuai regulasi di Indonesia. Klaim kesehatan pada produk pangan atau herbal harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh BPOM agar tidak menyesatkan konsumen. Yang ketiga yaitu keamanan pangan dan standar produksi. Terkait keamanan pangan harus sesuai dan standar produksinya juga harus mengikutinya. Yang keempat ada pengemasan label dan produk, dan yang terakhir ada hak kekayaan intelektual. Yang kedua yaitu ada perencanaan kualitas produk. Beberapa aspek yuridis utama dalam perencanaan kualitas produk dalam usaha Devlolin yaitu ada standar kualitas dan keamanan produk itu harus sesuai BPOM dan SNI. Yang kedua, pendaftaran produk dan izin edar BPOM. Yang ketiga, pengawasan kualitas dan pengujian produk. Dan yang terakhir, pelabelan produk yang transparan dan tepat. Oke, sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan yang disampaikan oleh materi-materi teman-teman saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.